Tadi performanya agak naik turun nih. Jadi ya seperti itu, langsung aja ke prediksi. Yo, kembali lagi bersama kami di podcast Omdo episode ke-17. Nah, kali ini jalannya pertandingan dipimpin oleh Kristoro 12 dan gue Stanley Gaivar. Ada juga Alexandrian di belakang gawang. Nah, kalian gimana kabarnya guys? Semoga teman-teman yang menyaksikan ini sehat selalu. Dan Betul. juga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Nah, Amin. di Sabtu yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai teknologi yang diterapkan di sepak bola nih guys, Yes. ya kan? Karena selama ini kita menonton sepak bola dari kecil hingga sekarang. Sebenarnya kan teknologi ini sebelumnya belum pernah dipakai ya. Belum pernah dipakai sama sekali. Betul, artinya sepak bola natural berjalannya. Tapi seiring berkembangnya zaman, akhirnya FIFA dan lain-lainnya menerapkan teknologi tersebut. Nah, Yes. teknologinya yang kita bahas ini mengenai misalnya penerapan kamera, terus ada goal line teknologi, ya kan? Dan baru-baru ini yang sangat menimbulkan kontroversi yaitu VAR atau video assistant referee. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi yang menarik ya buat dibahas ya. Yes. Karena kan menimbulkan pro dan kontra. Ada juga yang pro, ada yang kontra, ada yang nggak suka, ada yang suka juga. Nah, selain itu kita akan membahas mengenai preview liga-liga top Eropa, big match-nya. Nah, menurut lu gimana nih dengan adanya penerapan teknologi di sepak bola? Kalau menurut gue sebenarnya kalau di sepak bola teknologi itu penting sih. Cuman ya pasti akan mengurangi serunya pertandingan nih, jalannya pertandingan. Maksudnya keseruannya itu akan agak berkurang. Betul. Kalau menurut gue, cuman karena di sini adalah sepak bola menjadi industri Betul. yang sangat besar sekali dan melibatkan banyak uang, Ya. jadi ada pihak-pihak yang nggak mau dirugikan. Jadi Iya. kalau misalkan tidak ada teknologi yang mengatur ini pelanggaran atau enggak, atau offside atau enggak, itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan nggak ada VAR atau nggak ada apa-apa, nggak ada teknologi, akan kembali seperti zaman dulu yang ada kasus Calciopoli. Iya. Kayak gitu kan. Jadi pengaturan skor dan macam-macam. Jadi kayak ibaratnya dengan teknologi ini akan menjadikan sepak bola menjadi lebih bersih lagi. Tapi menurut gua betul memang seiring berkembangnya zaman akhirnya teknologi diterapkan nih di dalam sepak bola. Tapi itu mengurangi daya magis atau daya dramatisir sepak bola tersebut ya. Artinya nilai-nilai manusianya itu berkurang. Dramanya berkurang. Betul. Ketika wasit menentukan jalannya pertandingan atau membuat keputusan untuk apakah ini gol atau tidak, offside atau tidak, atau bahkan handball dan penalti, Yes. disitulah letak jiwanya menurut gue ya. Jadi ketika dulu kecil bermain sepak bola atau nonton pun sepak bola, itu sangat seru ketika ini penalti atau enggak, ya kan? Ini gol atau enggak. Nah, di situ. Jadi di situ seru. Tapi memang betul di sini bisa akan menimbulkan tadi kontroversi yaitu apakah ada pengaturan skor atau enggak, ya kan? Nah, itu dia. Lanjut kita bahas mengenai goal line teknologi nih. Menurut lu gimana dengan penerapan goal line teknologi sebelumnya nih? Sebelumnya itu Sebelum diterapkan. Kalau sebelum diterapkan pastinya yang pasti ada wasit yang menjaga di belakang gawang. Betul. Atau mungkin dipasang kamera, maksudnya ada kamera biasa ya, ini bukan kamera goal line teknologi, beda. Jadi akan dipasang kayak gitu, tapi ternyata memang kurang efektif. Dan kalau dulu itu Bola kalau itu misalkan bolanya itu kalau gol setengah udah masuk, udah dinilai dihitung gol. Tapi sekarang semenjak diterapkan ini Jadi harus satu bola penuh baru bisa dihitung gol. Ya. Nah, Makanya kalau misalkan dulu itu sebelum ada goal line teknologi memang sempat ada juga ya ada beberapa match yang ada dirugikan kasus kayak gitu. Ibaratnya kayak apa ya? Misalnya Kalau gol pantul tuh sering tuh penalti. Iya, gol pantul kayak balik lagi keluar itu masih jadi perdebatan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu kagak ada goal line teknologi pasti perdebatannya panjang tuh. Panjang dan juga sampai mana sih? bisa ini juga maksudnya menimbulkan kerusuhan di stadion gitu kan. Jadi semenjak diterapkannya goal line teknologi ini pertama kali digunakan tahun 2012 dalam ajang Piala Dunia antar klub. Nah, membantu wasit juga ya, sangat membantu. Artinya ada notification ya di situ ya. Jadi wasit ini
ya udah lu tinggal santai aja. Iya. Kalau misalkan ini udah ada notif sama udah bunyi juga, jadi kan kalau misalkan pemain protes nih, ini tinggal tunjukin doang gitu kan. Apalagi memang kita selalu menyalahkan wasit. Kalau misalnya tim kesayangan kita mencetak gol tapi ternyata dianulir. Betul. Padahal jarak pandang wasit pun memang mungkin lagi jauh kan. Iya. Semenjak ada teknologi ini ya dibantu sekali wasit ini ya. Betul. Jadi meringankan tugas wasit ya. Iya. Tadinya tuh kalau nggak ada ini berat banget gitu kan wasit. Betul. Harus semuanya tergantung wasit. Jadi gitu. semua based on data dan juga fakta bahwa ya memang bola itu sudah lewat garis, ya kan? Nah, selain tadi kita bahas mengenai goal line teknologi, ada juga nih VAR nih, VAR, ya kan? Yang sangat canggih yang sudah diterapkan di beberapa liga-liga top Eropa nih. Dan menurut lu gimana nih dengan penerapan VAR atau video assistant referee? Kalau VAR ini sebenarnya gimana ya? Kalau sebenarnya tuh VAR ini nggak terlalu dibutuhkan awalnya. Awalnya nggak terlalu dibutuhkan karena memang dari wasit sendiri kan dia pasti bisa ngelihat itu pelanggaran atau enggak. Betul. Terus dia tahu ini emang harus dikasih kartu merah atau misalkan offside atau handball gitu kan. Tapi kalau sekarang maksudnya gimana ya? Ini lagi-lagi ya penerapan teknologi ini untuk meminimalisir kesalahan wasit. Iya. Karena ya kan wasit juga manusia gitu Betul. kan. Bisa salah Setengah juga. Dan ini juga lagi-lagi mengatur jalannya pertandingan lebih bersih dan lebih seru gitu. Harusnya Dan lebih transparan seru. juga ya. Transparan. Jadi ya gimana ya? Pasti adil gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kayak dulu tuh takutnya didominasi oleh klub-klub yang kaya gitu kan. Misalkan yang berduit, kalau dia banyak duitnya pasti menang gitu kan. Kalau Iya. sekarang nih lebih adil karena Betul. adanya teknologi. Tapi beberapa belakangan terakhir ini VAR ini juga mengundang beberapa insiden yang kontroversi nih. Misalnya kayak ada wasit yang tidak ingin mengecek VAR, artinya dia tetap play on ya kan. Padahal jelas-jelas di dalam kotak penalti itu ada pelanggaran. Yes. Ya. Terus kedua misalnya VAR itu dilihat, tapi ternyata ya tidak sesuai dengan keinginan para pemain di lapangan ya kan. Nah, Iya. gue ingin kedepannya itu VAR itu beneran dilihat transparan di kamera layar di stadion juga, ngerti nggak? Jadi bukan cuma wasit yang lihat, artinya kita selaku penonton walaupun bukan pengambil keputusan Enggak. melihat jelas Enggak, justru replaynya. Justru dikasih lihat karena Dikasih lihat. Justru Bukan dikasih lihat. di layar doang, jadi itu dikasih lihat pas lagi wasit ngelihat ke layar layar kecil, otomatis yang di layar gede dikasih lihat dong, dan kita Sama. juga ngelihat dong. HDMI ya. Kita juga lihat kan di ya udah nih, lu perhatiin aja deh lu kalau misalkan lagi nonton bola, kalau ada VAR ya kan, itu lu dikasih lihat replay juga nggak di pertandingan, lu sambil nonton nih. Oh iya di TV. Iya, di TV biasa nih kita ngeliat juga Kan kan. saya belum pernah ke stadion. Kalau di stadion juga pasti ada dong, Oh maksudnya ada ya. pemirsa yang di TV aja Ya, bisa melihat. ngeliat, Apalagi yang di di- stadion harusnya dikasih lihat juga semuanya. Oke, jadi artinya VAR ini sangat transparan. Iya. harusnya. Walaupun wasitnya juga bisa bersalah, bener ya? Nah makanya itu lagi-lagi Balik secanggih apapun Teknologinya. teknologi itu tetap aja yang mengoperasikan adalah manusia, dan manusia juga punya human error kayak gitu kan. Jadi Terus? Iya, jadi itu makanya harus dari manusianya juga gitu. Kayak gimana? Terus kontroversi VAR apa yang paling lu ingat nih? Kalau gua pastinya offside ini sering banget terjadi. Offside itu dimanapun, di negara Eropa manapun, liga-liga Eropa pasti terjadi offside-nya nggak masuk akal gitu. Oke. Karena Oh iya, bisa langsung ilustrasiin aja. iya, karena misalkan kalau dulu itu kaki yang dilihat. Kakinya Maju melewati dikit. batas pertahanan atau Ya. enggak. Kalau sekarang nggak masuk akal, bisa aja tangan atau kepala yang ini. Iya, itu sempat gue juga bingung. Gue walaupun Ada yang- suka nonton bola, tapi kok keputusan offside-nya kayak nggak masuk akal ya. Ternyata memang mungkin ada penilaian lain Mungkin ya. ada peraturan baru. Iya. Yang misalnya tangan pun, oh ternyata garis tangan gila. Biar teknologi canggih banget ya. Iya. GoPro. Makanya kalau I have A. iya kan, kalau nggak tangan terus kepala atau Rambut pun mungkin ya? ketek gitu kan. Rambut pun mungkin bisa ya? Bisa. Waduh. Jadi bener-bener kayak apa ya? Itu nggak masuk akal kalau Betul. menurut gua, karena kalau misalkan dulu ya udah kaki. Kayak misalkan main PS nih. Main PS kan pasti offsetnya ya dihitungnya kaki dong, ya Betul. kan. Digarisin gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak make sense, karena Iya. itu juga berpengaruh sama di pertandingan. Kalau misalkan
dengan terperangkap offside gitu kan, cuman gol gitu. Dianulir kan? Iya. Jadi ibaratnya kayak ini mah nyesek banget sih. Iya. Terus yang lucu nih semenjak diterapkannya VAR, terkadang gini, Bo. Pemain udah selebrasi duluan kan, Cap? Selebrasi sampai tengah lapangan, dicek VAR. Nah, goal disallowed, dianulir kan? Nah, itu yang membuat ya lucu lah, maksudnya bisa lah di sisi lain udah selebrasi, udah salto belakang sampai cedera kan? Betul. Iya, dianulir. Pernah kan? Pernah. Apalagi Aubameyang yang golin. Nah, pernah terus banget. tadi yang gue ingat adalah pertandingan Manchester United nih, dia dapat penalti setelah laga usai loh. Dapat penalti setelah laga usai waktu lawan Brighton Hove Albion itu loh. Jadi udah selesai match selesai, terus abis itu langsung penalti. Cek VAR, tiba-tiba penalti. Nah, itu yang membuat parah sih menurut gua VAR ini. Kira-kira itu ya tadi pembahasan mengenai teknologi di sepak bola, nanti terus berkembang ya. Yes. Akan ada jilid 2 juga kita akan bahas. Nah, lanjut. selanjutnya nih ada pertandingan menarik nih, big match di Apa IPL. Kita bahas dulu ya. Ada MU versus Liverpool. Nah, ini dia. gimana nih lu selaku ini pengamat IPL? Kalau MU lawan Liverpool ini sebenarnya laga yang sangat penting ya bagi Oleh out nggak nih? Nah, ini sebagai laga penentuan juga nih. Betul. Si Solskjaer ini akan diteruskan atau enggak di-cut gitu kan. Karena performanya jelek banget nih. Nah, karena naik turun. Segudang pemain bintang kan? Dengan pemain yang sudah mumpuni gitu kan, dari depan sampai belakang, harusnya bisa mengimbangi Liverpool dan juga mereka harusnya bisa mendapatkan kemenangan karena ini mainnya di Old Trafford. Betul. Nah, kalau kita bahas mengenai pertandingan MU sebelumnya, performanya kalah lawan Leicester nih. Nah, 4-2. Itu yang membuat Ole posisinya goyang. Udah warning. Tapi ternyata lawan Atalanta kemarin di UCL menang walaupun sempat tertinggal 2 gol lebih dahulu. Jadi artinya Ole ini mau menang mau kalah, fansnya tetap #Ole out. Jadi ya tadi apalagi lawannya Liverpool cuy. Di IPL dia rekornya lagi bagus, masih unbeaten. Terus juga Mo Salah itu gila. Kemarin golnya juga udah dibahas di podcast Om Dom, mungkin dia denger ya. Langsung mencuat nih permain dia soloran, gocek-gocek di dalam box loh golnya. Mo Salah ini juga satu match 1 gol. Jadi ya menurut gue sih on fire lah ya. On fire banget nih Liverpool, trio lini depannya kan. Di sisi lain MU nih tadi performanya agak naik turun nih. Jadi ya seperti itu, langsung aja ke prediksi. Seperti biasa. Ya. Lu deh, gimana tuh? Tadi dari performa Liverpool, based on performa Liverpool ke belakang ini di UCL dan IPL, gua memegang Liverpool menang. Walaupun di kandang MU ya? Iya, gua menang tipis 2-1 deh. Kalau gua prediksi gua kan karena MU lagi butuh kemenangan, pasti dia akan mati-matian di situ, apalagi di kandangnya sendiri, dia harus mencapai 3 poin lah, harus mendapatkan 3 poin demi kelangsungan manajerialnya Ole kan. Jadi maksudnya dia akan terus lanjut. Kalau menurut gua prediksi MU bisa menang lah 2-1 lah. Nah ini lu berapa, Bo? Lu berapa? Liverpool 3-2. Anjay, memang skornya harus aneh-aneh. Di sisi lain juga Jadon Sancho nih gimana ya? Jadon Sancho nggak gimana ya? Dia kayaknya untuk masa depan emang iya kan. Maksudnya kalau misalkan untuk sekarang ini belum, karena masih mengandalkan belum match ya. Ya, karena mengandalkan yang tua-tua dulu, yang udah pengalaman dulu gitu kan. Kayak apalagi ada Ronaldo di situ. Jadi ibaratnya kalau Sancho mungkin belum ya. Masih butuh proses. Tapi yang gua bingung sih Van de Beek sih. Van de Beek iya, kenapa ya? Dia nggak pernah mainin ya? Iya, cuman cadangan doang. El Clasico, Real Madrid versus Barcelona. Di kandang Barcelona. Lu dulu nih, prediksi. Kalau dari sisi Barcelona dulu deh. Barcelona saat ini memang di bawah Ronald Koeman dia masih tersiap-siap ya. Dan walaupun di Liga Champions dia menang, tapi kayak di Liga Spanyol nggak menjamin. Betul. Gitu kan. Ini makanya salah satu penentuan juga nih, kayak sama Ole juga kan tadi. Ini Ronald Koeman kalau misalkan kalah ya udah selesai. Out ya. Oh iya, sempet kita prediksi nih. Gue prediksi bahwa kekalahan El Clasico ini jadi penentuan Ronald Koeman.
Salah atau Kalau- benar? Pasti salah. Ya, kalau prediksi gua Masih mungkin dikasih waktu. Masih dikasih waktu karena mungkin di kandang sendiri juga ini Camp Nou kan di Barcelona. Jadi kalau misalkan dia menang akan diperpanjang. Jadi prediksi gua sih bisa menang lah 1-0 lah. Ini adalah El Clasico pertama tanpa Lionel Messi versus Ronaldo. guys. Jadi ingat ya, ini tanpa kedua pemain bintang ini ya, peraih Ballon d'Or terbanyak. Biasanya tinggal Messi doang nih. Betul. Ya kan? Sekarang Messi udah out di PSG. Langsung. Gua 1-0 lu berapa? Oke. Real Madrid dengan performanya lagi bagus juga akhir-akhir ini. Kemarin juga menggasak Shakhtar Donetsk 5-0. Juga walaupun di La Liga juga ya tidak bagus-bagus amat beberapa match terakhir, tapi gue megang Real Madrid menang. Tipis juga nih, 2-1. 2-1. Oke, lu berapa, Bu? Kandang siapa ini? Kandang Barcelona. Gue pencetak gol Karim Benzema sama Vini Junior. Langsung Satu sama. sama. Oke, berarti masih seri lah ya, mungkin masih aman. Next, Lanjut. pembahasan terakhir di episode ini ada di Serie A nih, Derby di Italia antara Juve versus Inter Milan. Inter Milan. Langsung ini aja menarik nih, juga ya. menarik juga. Jadi ada 3 match ini nih, udah lu tonton dah, gitu lah. Menurut lu gimana? Kalau Inter sama Juve, yang pasti Inter lebih mendominasi Betul. kalau menurut gua. Karena dia performanya juga bagus. lagi bagus. Ya. Kalau Juve di tangan Allegri kayaknya masih naik turun dan Betul. belum menemukan pengganti CR7 gitu ya. Walaupun Cristiano beberapa Ronaldo. match terakhir udah bagus nih, udah Iya. mendapatkan ritmenya gitu kan. ritmenya. Jadi patut disaksikan Inter lawan Juve. Kalau menurut gua prediksi kayaknya sih Inter lebih unggul 2-0 lah. 2-0. 2-0. Kalau gua 2 sama Inter Juve. Lu, Bu? Juve 2-1. Oke. Jadi untuk episode kali ini Itu dulu itu ya. dulu yang kita bahas. Tadi ada teknologi yang bisa berkembang, nanti kita akan bahas juga di jilid 2 ya. Yes. Karena akan selalu berkembang dan dinamis. Setelah itu juga tadi ada preview-preview Liga Top Eropa. Nah, jangan lupa Di like guys, comment, share dan subscribe video ini dan juga menyalakan lonceng notifikasi. Betul. Biar tahu kita update dan juga biar kita makin semangat Semangat. ya untuk update video. Untuk kalian yang mau endorse silahkan. Ya, kalau misalkan mau dipromosin sama kita, langsung aja Bisnis kirim kalian, dagangan kalian. di Instagram kita ya Betul. di @podcast_omdo. Adminnya Gabriel Febis, website saya. Oke, gua Cristiano 12 sign off. Gua Stanley Guyver pamit. Ada Rian juga di belakang pamit. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.